Liburan panjang tiba. Firly dan 11 temannya, Amanda, Nabil, Adit, Udin, Dika, Upi, Reza, Ahmad, Kudit, Nopem, dan Rosa memutuskan untuk menyewa sebuah villa tua di daerah pegunungan. Villa itu besar dan tampak megah, tapi terasa terlalu sunyi. Saat mereka masuk ke dalam, mata Firly langsung tertuju pada sebuah boneka tua yang duduk di kursi kayu di ruang tengah. Boneka itu mengenakan gaun putih lusuh, dengan wajah porselen yang pucat dan mata kaca yang tampak kosong. Apa ini? Tanya Dika memegang boneka itu. Tinggalin aja, serem. Sahut Amanda merinding. Namun penjaga villa yang mengantar mereka masuk langsung menegur dengan wajah serius. Jangan dipindahkan, dia harus tetap di sana. Mereka hanya tertawa, menganggapnya takhayul belaka. Malam pertama, saat malam tiba mereka berpesta, bermain kartu, dan bercanda di ruang tengah. Namun sekitar pukul 2 pagi dini hari, Upi yang ke dapur sendirian tiba-tiba berlari kembali dengan wajah pucat. Astaga, boneka itu duduk di meja makan. Semua terdiam. Mereka yakin boneka itu tadi ada di kursinya. Nggak lucu, siapa yang iseng? Tanya Reza menatap satu persatu. Tak ada yang mengaku. Mereka mengembalikan boneka itu ke kursinya. Namun tak lama setelah lampu dipadamkan, suara langkah kaki kecil terdengar dari ruang tengah. Firly yang masih terjaga memberanikan diri mengintip dari celah pintu. Di sana boneka itu kini duduk di lantai, menghadap ke arahnya. Jantungnya hampir copot. Dia langsung menutup pintu dan menarik selimut, pura-pura tidak melihatnya. Malam kedua, Nabil dan Udin yang penasaran mencoba membuang boneka itu ke gudang belakang. Tapi saat kembali ke dalam villa, boneka itu sudah duduk kembali di kursinya. Nggak mungkin. Bisik Udin ketakutan. Malam itu teror semakin menjadi. Saat Adit hendak ke kamar mandi, ia melihat sosok anak kecil duduk di sudut lorong, menangis sambil memeluk boneka itu. Ketika ia mendekat, anak itu berhenti menangis, menoleh ke arah Adit, dan tersenyum menyeringai dengan gigi hitam berlumuran darah. Adit berteriak sekencang-kencangnya membuat semua orang terbangun. Malam ketiga, mereka semua sepakat untuk tidak tidur sendirian. Namun tepat pukul 03 pagi, pintu kamar mereka terbuka sendiri. Angin dingin berhembus. Mereka melihat sesuatu di ujung lorong. Seorang wanita dengan rambut panjang terurai, gaun putih kotor, berdiri membelakangi mereka. Pelan-pelan wanita itu berbalik. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, senyumannya menganga lebar hingga ke pipinya. Kembalikan bonekaku. Lampu villa mati total. Mereka semua menjerit dan berlari keluar. Tapi pintu utama terkunci. Dari belakang, suara langkah kaki mendekat, semakin cepat, semakin dekat. Tiba-tiba Nopem merasa bahunya ditepuk. Ia menoleh. Sosok wanita itu kini tepat di belakangnya. Mereka langsung berhamburan mencari jalan keluar. Udin berhasil menemukan kunci cadangan di dekat jendela dapur dan buru-buru membuka pintu utama. Begitu pintu terbuka, mereka semua langsung berlari keluar villa tanpa menoleh ke belakang. Ada apa ini? Ucap penjaga villa. Mereka menjelaskan apa yang mereka alami semalam. Penjaga villa dengan wajahnya yang mengerut bilang, Kan saya udah bilang, jangan sentuh boneka itu. Ucapnya penjaga villa akhirnya mengungkapkan bahwa dulu ada seorang anak perempuan yang meninggal di villa ini bersama bonekanya. Ia tak ingin bonekanya diambil atau dipindahkan. Firly dan teman-temannya memilih pergi dari villa itu. Namun saat mobil mereka melaju menjauh, dari kaca belakang mereka melihat boneka itu kini berdiri di depan villa menatap mereka.